dari nol. Apalagi nih? Kali ini kita mau ngobrolin dari nol cara work-life balance. Pasti lu habis nyontek postingan gue. Iya, sabar dulu. Itu Oh, nanti gue udah bahas. oke. Tapi ya kan banyak orang juga ngomongin ya. Ya. Sekarang culture-nya hustle sampai Ya. mati kalau bisa gitu. Nah, gimana cara kita nge-balance itu semua, Teh? Tapi definisi work-life balance menurut Theo Derek ini dulu Oke. apa nih? Oke, work life balance menurut gua. Jadi ke teman-teman dan mungkin ya kita harus tahu dulu bahwa hidup manusia itu atau by default manusia itu diciptakan dari 4 komponen menurut gua. Oke, apa aja? Tubuh, Oke. jiwa, Oke. roh Oke. atau spiritual, Ya. pikiran. Oke. Work life balance itu harusnya sebuah state Hmm. di mana kita bisa dalam kondisi mengelola dengan sadar 4 komponen ini ada dalam hidup kita sehingga menciptakan sebuah harmonisasi yang membuat diri kita sehat, tubuhnya, Oke. pikirannya, Oke. jiwanya, Ya. spiritualnya. Wow. Berarti Itu menurut gue empat-empatnya itu harus esensialnya. dibalance. 4-4-nya harus dibalance. Jadi bukan cuman kayak antara duit sama tidur, bukan. Bukan Oke. cuma kayak berapa jam kerja, berapa jam tidur, balance, enggak. Yang Karena- membuat manusia utuh adalah 4 hal tadi. Bagaimana tenang di pikirannya, Ya. tubuhnya segar, jiwanya excited, bahagia, dan spiritualnya connected to the greater being. I see. Kalau uang itu masuk kemana, Pak? Uang itu yang memberikan ruang dan opsi untuk membeli 4 hal tadi. Soalnya kan banyak orang kan memang fokusnya ke uang. Betul. Memang uang itu dibutuhkan untuk beli 4 hal tadi, Bill. Pastinya. I see. Oke, nah ini baru masuk ke postingan di Instagram lu Oke, kemarin kan rame tuh. Gue baca ya. juga langsung terinspirasi. Tim juga langsung bikin ini aja. Oke. Lu ngebahas gimana caranya step by step atau mungkin fase kali ya. Ya. Yang mungkin realistis untuk mencapai work life balance. Ya. Itu boleh dijelasin. Jadi gue tuh bilang work life balance itu very tricky karena semua orang ngomongin work life balance gitu loh. Tapi apa definisi sungguhnya? Definisi based on gue ya tadi gitu loh. Sebagai human being. Nah, ini tuh fase. Oke. Nah, in the end dulu kita bahas akhirnya. Akhirnya work life balance itu adalah pertemuan Oke. antara capital atau kekayaan kita atau kekayaan bersih kita atau kekayaan yang bisa kita gunakan Ya. dipertemukan dengan pengenalan akan diri sendiri. Wah, itu deep. Sehingga kita bisa pakai uang kita untuk membeli waktu, activity, apapun Ya. yang sesuai dengan diri kita. Karena tiap orang itu yang men-trigger 4 hal tadi beda-beda. Beda-beda, betul. Orang itu yang men-trigger tubuhnya, olahraganya beda-beda, pikirannya beda-beda, agamanya beda-beda, Ya. jiwa panggilannya beda-beda. Agree. Karena kita hidup di dunia, kita butuh uang. Ya. Untuk apa? Kita bisa buy priorities untuk fulfill our life jadi sebuah manusia utuh. Itu the whole-nya. Nah, ini adalah perjalanan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Ya. Gitu loh. Maka yang pertama, gue selalu bilang fase 1 adalah work hardest and smartest as you can. Kerja keraslah sekeras-kerasnya dan sepintar-pintarnya. Kenapa maksudnya keras dan pintar? Ini kita ngomongin di mana talents meet opportunity. Oke. Apa yang kita bisa, mengenali diri sendiri itu work smart. Kita tahu apa strength kita segala macam. Ya. Bertemu dengan opportunity itu pun work smart. Betul. Apa yang kita bisa ditemuin sama kesempatan. Ya. Begitu ada, kita harus work very hard. Ya, karena fokus tuh ya. Fokus. Oke. Dar. Nah, itu akan menghasilkan kita punya earning powers yang bagus. Ketika earning powers masuk, ini balik lagi kayak kita udah biasa ngomong gimana kelola uangnya. Ya. Sehingga kita punya capital uang nganggur tadi. Passive income atau sejumlah uang nganggur tadi. Yang akhirnya bisa kita pakai buat apa? Nah, buat yang kedua. Fase yang kedua, ini kita hidup kita baru dimulai. Oh, justru baru dimulai. Baru Hidup tuh di dimulai. fase kedua. Kenapa? Karena kalau kita baru fase memenuhi kebutuhan, fase baru mulai. Itu kalau ngomongin work life balance, gue jewer. Karena memang di awal-awal merintis tidak ada yang namanya work life balance. Tidak ada work life balance di dalam kekurangan kebutuhan, dikejar hutang, orang tua gak bisa makan, kita gak bisa sekolah. Tidak ada work life balance di situ. Di situ adanya pressure. Doa ujung-ujungnya pasrah, minta Tuhan tolong bantuin. Jiwa akhirnya apa? Menangis karena nggak punya jalan hidup.
pikiran stres, Hmm. tubuh boro-boro mau olahraga, Ya. olahraganya lari dikejar debt collector. Tidak ada keutuhan di sana. Ya, betul. Maka kebutuhan harus terpenuhi Oke. dulu. Oke. Habis itu mulai dibangun uang nganggurnya, capitalnya. Di sini hidup baru mulai. Di fase 2 tadi ya. Apa yang kita kenal tentang diri kita sendiri, kita udah bisa mulai tuker uang yang di atas kebutuhan ini untuk apa? Untuk dapetin apa? Pengalaman hidup. I see. Waktu untuk apa? Olahraga, kesehatan, dan semua hal yang unseen. Ya, traveling salah satunya. Even spiritual I see. yang memenuhi diri kita. Karena kita yang kenal diri kita. Hmm. Misalnya kita bilang, oh gue tuh gak traveling jauh Bill, tapi orangnya suka banget experience. I see. Rasanya kalau gue explore sesuatu yang baru, hidup gue meaningful. Ini kan butuh uang. Betul. Ini kan butuh waktu. Ini butuh fleksibilitas. Ini bisa di-achieve seketika yang pertama tadi sudah ke-achieve. Hidup baru dimulai, kita bisa bayar. Nah makanya bukannya gue unpopular opinion juga, makanya gue selalu bingung dengan orang yang uangnya banyak banget, tapi semua hidupnya dihabisin buat cari uang lagi. Takutnya ada orang yang tidak kenal dirinya selain bagian uang. Iya, setuju sih. Karena logikanya ketika lu punya uang dan banyak kita lihat uangnya pun kalau dihabisin sampai mati pun nggak habis. Gak habis. Tapi tetap motivasinya cari uang dan lebih kaya lagi. Betul, karena terkadang sampai angka tertentu orang terkaya nomor 1 sama orang terkaya nomor 20. 200 sekian itu hidupnya kan udah gak ada bedanya. Iya. Tinggal lo kenal diri lu nggak? Lu pakai duitnya buat apa? Baru ketika lo tahu lo pakai duitnya apa segala macam, lo masuk ke yang ketiga. Oke. Nah, gue sebut balance itu adalah mix of flexibility, priority, Oke. dan choices yang bisa diambil dan diprioritaskan supaya tubuh, jiwa, pikiran, dan mental kita sehat. Kebayang. Karena Indian punya uang tapi mental pikirannya rusak, hancur pak, hidupnya kosong. Punya uang tapi mengorbankan kesehatan ketika mencapai sana, begitu punya uang sakit, gak ada artinya juga pak. Maka kalau Tuhan memberikan kesempatan kita bisa sehat-sehat segala macam, ini adalah balance yang sesungguhnya. Fase 1 tadi bagus banget, tapi gak punya fase 2. Betul. Hidup lu kosong. Ya. Fase 2 excellent, tapi gak punya fase 1, hidup lu nyusahin orang. Nah gimana nyusahin orang, Pak? Kan lu tahu nih, oh hidup gue butuh traveling, butuh ke gereja, butuh ini, butuh ini, butuh ini, tapi kebayang. uangnya gak ada. Minjem orang. Minjem orang, Iya, betul. nyusahin orang. Makanya gue bilang, fase 2 ini bagus, lu kenal banget sama diri lu, tapi lu gak punya fase 1, lu nyusahin orang. Fase 3, tadi ya, udah mulai balance, udah punya mix priority segala macam, tanpa ada fase 2, hidup halu. Karena lu coba punya gambaran akan balance life, tapi lu tidak kenal diri lu dan lu gak punya duit ataupun capital untuk mensupport kehidupan itu. Jadi sekali lagi balance adalah pertemuan antara kekayaan sebetulnya atau capital atau uang nganggur lu sama pengenalan akan diri lu supaya lu bisa beli prioritas lu, supaya lu bisa fulfill hidup lu gitu. Kalau gue lihat nih, Teh, tapi gue nggak tahu lu setuju nggak? Ya. Banyak orang sekarang tuh lagi ada di fase hidup yang halu nggak sih? Ya. Karena mungkin banyak di sosial media yang mereka ngelihat hidup orang lain dan ngerasa kayak oh ini work life balance yang sesungguhnya, Betul. dan orang pengen cepet-cepet mencapai fase ketiga tanpa melewati fase 1 dan 2. Betul. Di benak orang semua, wah asal ada duit, kerjaan gak capek, jalan-jalan terus, pasti hidup gue meaningful. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Ada juga loh orang yang menemukan meaning hidupnya di dalam creation. Dia emang Menciptakan sukanya bikin sesuatu. bisnis terus. Emang sukanya bikin sesuatu terus. Tapi balik lagi ya, role model kita ya, Raditya Dika ya. Dengan uang yang cukup, dana pensiun yang cukup, sekarang emang karyanya berhenti? Enggak. Makin banyak. Makin banyak. Gila. Tapi dia memang lakukan yang bermakna untuk hidupnya. Dan ujungnya convert jadi duit lagi. Betul. Gitu. Makanya dia pernah bilang, gue makin pensiun kok makin kaya. Iya. Karena kau makin produktif. Betul, gitu. karena dia bisa suka. fokus sama apa yang bermakna, apa yang meaningful dalam hidup dia. Iya, Itu gue- keren sih. Tapi gimana Teh cara orang bisa nge-breakthrough kehaluannya itu, Teh? Oke, nge-breakthrough kehaluan ini tadi ya, fase 1 dan fase 2 ya, Bill. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Sebenarnya kenali diri sendiri itu kunci kali ya. Betul, karena di dalam fase 1 kita berjalan, kita pasti makin mengenali diri kita sendiri kok. Contoh, kita kuliah. Under pressure-nya ujian. Ya. Lulus dong, kerja.
pressure-nya beda loh. Iya betul. Pressure di dunia kerja beda. Neken mental, neken pikiran. Terus kita lihat-lihat konten, kita pusing, kok hidup gue gini-gini aja. Cara lu ngekop itu adalah pengenalan akan diri loh. Bener sih. Bener. Untuk tahu, gue mau punya duit 100 miliar. Sama, oh ternyata punya duit 20 miliar hidup gue bahagia banget ya. Udah cukup ya. Itu beda. Gue setuju banget. Akan orang pandang kayak, kenapa cuma punya 20 miliar cukup? Ah itu orang belum ngerti hidupnya tuh. Iya. Karena gue pernah ada di fase yang kayak gitu. Kayak gue ngerasa, gila gue harus kejar 100 miliar. Iya, balik lagi kenapa? Bukannya buruk ya? Enggak. Karena orang yang bisa ngomong gitu biasanya tahu itu duit mau pakai buat apa. Iya. Hitungannya berapa. Betul. Dia kepakainya segimana dan gaya hidupnya semana. Biasanya dia tahu. Sama kayak gue bilang, Bill. Gue mau makan daging. Gue kayaknya makan 6 potong nasi setengah sama es teh tawar cukup deh. Teh, kenapa makan daging 6? 66 dong. Itu yang dunia tawarin. Betul, padahal lambung lu gak cukup. Makan daging 66. Masa 6 doang? Iya. Karena gue tahu lambung gue tahu diri gue. Perut kenyang gue enaknya adalah 6 daging, porsi nasi setengah, es teh tawar. Iya, betul. Tapi zaman sekarang orang kalau nggak kenal diri dia akan bilang, gue makan 66 daging, 6 nasi, 6 es teh manis. Kan kalau dunia ini ngomong makin banyak selalu makin bagus. Belum tentu gitu. Balik lagi kenali diri kita. Kenali diri kita. Tapi kok gue orang yang memang maunya makan 66 daging, 6 es teh manis, 6 nasi, silakan. Selama itu bisa membuat hidup lu jadi bermakna, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai lu udah kejar-kejar kayak orang gila, begitu dapat lu bilang, anjir ini gue ngapain ya? Nggak tahu buat apa. Ini gue gimana ya? Kok hidup gue kayak hilang identitasnya. Banyak orang ngejar kekayaan, ujung-ujungnya hilang identitas. Banyak. Kenapa kok bisa tahu? Karena temen gue banyak orang kaya. Dan banyak yang nanya. Diciptain gue hidup buat apa sih purpose-nya? Nah itu ini apa buat jadi mesin pencetak duit doang? Masa gini doang sih gitu pasti pertanyaannya. Iya, bener. Oke, ini tim kemarin ada ngerangkum beberapa statement yang mungkin cukup populer. Gue pengen tahu pendapat lu. Ini menurut lu gimana? Gitu. Yang pertama, kalau nggak capek berarti susah sukses. Nah jadi kayak harus nerapin culture yang hustle terus sampai modar lah, sampai setengah mati gitu. Nah itu gimana pendapat lu? Nah ini menurut gua ini work hard tapi tidak diiringi dengan work smart. Kenapa? Kalau kita ngomong capek nggak capek, berarti kita mengukur semuanya dari stamina yang habis dan energi yang dikeluarkan. Itu artinya apa? Artinya kita belum mengenal diri kita dan nggak tahu strength kita di mana atau metode kerja yang paling cocok buat kita, atau yang paling efisien. Sama kayak gue dulu. Gue dulu orang yang bisa meeting 2 jam. Padahal gue tuh orang yang baterainya paling lama. Jadi gue tuh tipe orang yang mikir cepet banget. Billy tahu lah udah kerja bareng. Tapi gue orang yang baterainya cepet habis. Gue setuju banget. Jadi kalau meeting versi Theo paling optimal itu pasti setengah jam pertama titik. Itu cepet sekali pace-nya. Kalau lu paksa meeting 2,5 jam bisa nggak? Bisa. Lebih capek nggak? Capek. Tapi hasilnya lebih bagus nggak? Belum tentu. Jadi meeting sama Theo harus 30 menit doang. Iya. Kalau break lagi sejam 30 menit lagi. Iya. Tapi dalam 30 menit itu cepat sekali kita mau bahas sampai kemana sedalam apapun bisa karena primanya 30 menit. Karena gue kenal diri gue, sekarang gue tiap set meeting 30 menit. Capek nggak? Nggak terlalu. Karena gue hajar di bagian gue paling prima. Hasilnya eksponensial. Betul. Nah balik lagi setiap orang harus tahu. Strength-nya. Betul. Nggak harus capek. Iya capek pasti ya. Maksudnya kategori kerja nggak ada yang nggak capek. Namanya merintis gitu ya. Tapi capeknya tuh bukan berarti kayak gue juga capek banget. Tapi gue capek main pedal kemarin sampai jam 2 gitu loh. Tapi nggak ada hubungannya sama kesuksesan gitu loh. Itu ini loh, ketenangan pikiran. Jiwa. Iya jadi hustle culture boleh. Harus. Hustle culture itu maksud gue adalah setiap opportunity yang bagus untuk menopang hidup lu ambil. Tapi bukan berarti lu bekerja 23 jam tiap hari sampai ginjal lu bermasalah. Bener. Nggak kayak gitu cara ngukurnya. Harus ada tidur, istirahat. Iya, harus kenal diri sendiri. Kalau misal lu freelance, project lu mulai banyak. Gua kalau makan sama projectnya sendiri 25 juta nih per bulan. Tapi gua harus 22 jam.
Jangan, lu cari teman lagi yang kayak lu orang susah juga nih, nyari freelance. Lu lempar ke dia. Ya. Betul. Dari 22 juta kok sekarang gue jadi dapat 17 doang. Tapi hidup gua aman. Tapi gue nyaman. kerja sekarang 8 jam cukup. Ya itu yang lo gas. Betul. Dia makan, lu tetap bisa kerja, lu tetap bisa mikir, lu tetap bisa maju, orang juga maju. Itu namanya kerja keras dan cerdas. Ya, Gitu. bisa beli waktu orang. Bisa Gitu beli ya. waktu orang. Oke, itu yang pertama tuh statementnya. Ya. Yang kedua, istirahat membuat kita jauh dari titik sukses. Oke. Wah. Nah, ini gue unpopular opinion. Buat gue istirahat adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk produktif maksimal. Oke. Ya. Bisa explore. Contoh, lu ngomong sama 2 orang, kurang tidur sama kurang makan, lu pasti bete meeting sama dia orang. Iya. Orang kurang tidur, lu ajak meeting, gini. Ngangong ya, ngangong. Lu mau meeting apapun, Hah gitu. nggak bakal konsen. Betul. Orang kurang makan, Lemes. lemes kinerja otaknya turun. Iya. Gue pernah dulu waktu kita lagi cutting nge-gym makan dikit banget, begitu meeting sakit gue. Otak gue kayak Informasi cuma dapat 10% lambat sekali. Iya. Itu artinya apa? Manusia butuh makan, butuh tidur. Betul. Cukup makan, cukup tidur akan membuat hidup lu jauh lebih produktif. Kecuali target lu memang menjadi apa? Bodybuilder. Ya. Atau misalnya menjadi apa? Campaign 1 meal a day. Ya, gue nggak tahu. Kalau itu related dengan apa yang lu kejar, silakan. Gitu loh. Tapi kalau nggak related ya lu cari tengah lah. Kalau nggak malah berbahaya gitu. Apalagi kalau ada narasi kalau masih miskin, nih gue pernah dengar di mana gue lupa. Nggak berhak tidur berapa jam gitu. Wah, itu Padahal settingan tubuh kita dari Tuhan minimal tidur harus iya, 6 padahal jam. gue masih miskin juga tidur gue 10 jam. Mungkin kalau sekarang gue masih miskin tidurnya 2 jam dong, gue nggak sekaya sekarang. Soalnya habis buat rumah sakit. Iya. Pas meeting, Pak, GERD Pak, kurang Habis tidur. buat rumah sakit. Nggak bisa, iya. Cari balance lah. Kita tuh manusia. Iya, betul. Kita bukan mesin. Mesin aja bisa rusak. Mesin aja harus ada istirahat. Mesin aja harus ada istirahat, apalagi manusia gitu. Ya bener, dan Tuhan ciptain kita memang buat ada istirahatnya. Ada. Kalau enggak, ngapain diciptain jam tidur? Betul, Rasa itu ngantuk. Dia, itu dia. Itu kan kita betul. namanya melawan alam, melawan tujuan penciptaan Melawan kita Tuhan, gitu. iya, Kita betul. diciptakan tidur, kita nggak mau tidur. Tapi udah nggak mau tidur nih, kita doa Tuhan minta uang, tapi nggak mau tidur. Bisa jebol mesin. Ya, lu ciptain gue begini, gue lawan. Tapi gue minta duit, nggak bisa. Lu yang jadi Tuhan aja gitu. Iya, nggak bisa. Teman-teman Oke. semua tuh ada aturan mainnya. Ya, oke. Nah, itu baru statement kedua, udah seru nih. Statement ketiga masih ada 2 lagi. Anjir. Statement ketiga. Ah. Gue nggak bisa happy pas lagi proses merintis. Happy-nya kalau udah kaya. Oke. Ini tricky. Oke. Happy dan proses perintisan plus kekayaan itu 2 koridor yang beda. Beda ya? Beda. Coba. Rasa bahagia dari dalam itu muncul ketika kita dengan sadar bisa berpikir dan punya kebiasaan mengucap syukur atas semua hal kecil. Oke. Tidak ada hubungannya dengan rintisan atau kaya. Kalau lu dari hal kecil tidak terbiasa mensyukuri, begitu udah kaya ganti mobil juga nggak ada rasanya. Serius gua. Setuju gue, betul. Serius gua. Betul. Lu mau makan makanan 5 juta kalau lu tidak terbiasa. Bersyukur. Gila nih nasi uduk 15.000 enak banget ya. Lu nggak akan bisa kayak gila ini makannya enak banget, nggak bisa. I see. Itu 2 hal yang berbeda. Hmm. Masalah happy adalah kemampuan yang lu harus latih buat diri lu sendiri. Terlepas merintis atau tidak. Kebayang. Nah, bedanya adalah kalau lu sudah punya habit ini terbangun, merintis aja lu bisa happy, gimana pas kaya? Ya. Berlipat-lipat Rasa happy-nya. rasa happy-nya. Dan rasa syukurnya. Dan rasa syukurnya. Jangan sampai nggak happy, nggak bersyukur, tapi uang berlipat-lipat. Apa gunanya? Betul. Bener. Gitu. Oke. Hmm. Terakhir. Oke. Motivasi yang menyenangkan tidak bikin sukses, tapi yang kasar dan nabok gitu bisa bikin sukses. Wah, ini mah lu ngajak gua berantem. Ini namanya adu domba. Emang ada yang punya statement kayak gini? Ya semua komen gue sih begitu. Gitu ya? Yang ini bikin tenang, yang itu kasar. Ya padahal kita baik-baik aja. Iya. Gitu ya. Enggak lah. Mungkin setiap orang beda-beda. Mhm. Mungkin buat orang-orang yang memang masokis suka dikasarin,
Ya Iya, benar butuhnya sih. yang kasar. Bener. Orang-orang yang misalnya tenang hidupnya, ya butuhnya yang tenang, udah itu kebutuhan aja lah. Menurut gua, yang penting impactnya setelah lo dapet mau yang tenang ataupun yang kasar bisa membuat hidup lu berubah. Jangan impactnya cuma bisa hidup lu bikin Stres. komen. Ya. Komen, stres. Iya, Ya, yang penting lu berubah, betul. iya. betul. Setelah denger ini what's next? Benar. Denger A, denger B, lu cocok sama A, membuat hidup lu lebih baik, bagus. Denger B, membuat hidup lu lebih baik, bagus. Udah titik di situ aja. Semua dinilai dari hasilnya, Hasilnya. impactnya. Iya, nggak usah lihat kayak dia ngomong A nih, ngomongannya B nih, dia yang paling ini. Enggak, kalau emang hasilnya bisa merubah hidup lu lebih baik ya bagus udah. Udah titik, yang penting itu aja. Oke, ini udah 4 statement berarti. Teh. Nah, mungkin ada closing nggak? Closing statement buat orang yang lagi mengejar work-life balance. Oke. Tujuan kita cari duit ya memang buat work life balance, buat membuat tubuh, pikiran, jiwa, spiritual, mental semuanya sehat. Udah sih, kalau nggak apa gunanya duit. Ya, betul. Jadi cari uang untuk membalance 4 hal tadi, teman-teman. Betul. Oke, kalau gitu udah mantap nih, Teh. Sampai ketemu di dari nol berikutnya. Mantap.